Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng Gus Miftah, nambah imane, nambah ilmune. Alhamdulillah. Luar biasa ini, semangat sekali. Dari mana? Dari mana Bu? Baitul Jannah. Dari Baitul Jannah. Iya. Cuman 8 orang ya, bukan anggota ya yang 3. Kok berbeda kerudungnya? Seragam ya. Baitul Jannah ya. Oke, bapak-bapak dari bapak dari mana nih? Dari sama ya Pak ya? RW 5 Desa Karangbong, Baitul Jannah. Sidoarjo. Oke. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. tepuk tangan. Dan lan iki pakai kopiah putih hadiah umroh ya. Waduh, pelecehan banget. Kape ireng dhewe. Ibu semangat ya? Sehat Bu? Sehat semua? Sehat. Kelihatannya agak gak enak badan ya Bu, kok pucat-pucat gimana itu? Belum lipenan. Oke. Baik, kita hari ini luar biasa. Kompak ya, hijau pink ya. Kompak. Kita luar biasa temanya hari ini. Apakah itu? Meneladani Rasulullah. Masya Allah. Kalau, wah ini dia. Aduh. Andin, kamu tahu nggak? Al di sini menunggumu. Al siapa? Almarhum. Amin. Mas Al. Aldebaran po. Oh, Andin, kalau kamu jadi bunga, Kamu pengen jadi apa? aku pengen jadi kumbang. Kenapa? Pagi, Kue tak entup, awan, kue tak entup, sore, kue tak entup, saben dino. kue tak entup. Allah. Andin, pujaan hatiku. Umpama Mbak Andin dadi ambulan, Aku sing angel mah. Bagaimana mare aku kok dadi ambulan sampean nyiram mungkin iso. aku ya isa. Hah, iki. Andin, seumpamanya kamu jadi bunga, Aku yang jadi tawonnya. pagi, Tak entup, awan, tak entup. malam, Kamu akan tak entup. saben dino. Tak entup terus. Andin, Oke, kalau kamu jadi ambulan, aku yang jadi sopirnya. Wah, loh, masuk. Kowe. Lah. Masuk toh. Andin, Apa? ngefan teladanku iki. Gak ngono sih, ngefan karo padha menungso kok sampe pribadine ngono. kalem, lemah lembut, ini wis aku paling ngefan. Iki Kamu teladanku tuh iki, Mas. boleh ngefan tapi jangan berlebihan. Kamu kalau ngefan berlebihan itu sama Rasulullah, sama Kanjeng Nabi. Nah. Kita meneladani Rasulullah. Aku rupane ra ngerti wajah Kanjeng Nabi, ra ngerti. Nah. Apa iso ngefan? Lah itu dia. Aduh, Ini akan kita bahas hari ini. Kalau Cak TB belum mengetahui bagaimana cara meneladani Rasulullah, daripada tergila-gila sama Amanda Manopo. Andin, Bukan. Saya takut. Suwe-suwe tak tonyo tenan mengko suwe-suwe. aku kedanan Mas karo Andin, Mas. Langsung saja, ini pakarnya dari segala ilmu. Wah, luar biasa. Yang akhir-akhir ini selalu viral. Nah, siapa lagi kalau bukan? Sebelum saya panggil, saya punya pantun. Wow. Ada pantun? Ada pantun? Ada dong. Ada jerapah dimakan ikan hiu. Cakep. Gus Miftah, I miss you. Langsung saja, monggo saya aturi Gus Miftah. Gus Miftah. Gus Miftah. Loh, sik sabar. Sing akan Kok wis lungguh sapa? ngelempohi lho. Nyambut gawe Ayo. urung tengok. Aku lho Mas, gak ketemu iki lemes Mas. Engko sik. Awakmu lemes e ora perkara iki. Perkara apa? Luwe. Nah, luwe, nek sampai kenemenan luwe ini gak ndang dikai mangan, iso menyebabkan penyakit perut. Loh, Bel tenanan lho. tenan iki tenan aku, tenan. Ibu pernah merasakan kembung mual, sakit ulu hati? Pernah. Bapak? Bapak pernah? Pernah, mesti ketara. Ini dia, kenapa? Pernah. Oh iya. Luwe. Langsung saja, kenapa?
Luwe tok, ya wis. Ini ada pakarnya akan menjelaskan bagaimana solusi meredakan penyakit perut. Langsung monggo saya aturi Bapak Wawan Sulistyo, Area Activation Koordinator PT Saka Pharma. Monggo Bapak Wawan. Boleh Pak, solusinya apa untuk penyakit perut? Tuku bakwan ngombene susu. Cakep. Hey Pak Wawan, I love you. Asik ya, kebetulan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua untuk para jamaah juga yang hadir pada pengajian Gus Miftah nggih. Promah herbal, solusi untuk gangguan sakit lambung ya. Ini obat herbal dengan 8 bahan alami, karena di dalamnya ada bahan alami, yaitu yang pertama ada kunyit. Kunyit ini untuk mengurangi produksi asam lambung. Terus ada lagi juga jahe merah. Jahe merah tadi yang sudah disebutkan mual, terus muntah, kembung, itu bisa diatasi dengan jahe merah. Dan ada beberapa yang terkandung pada promah herbal, yaitu ada madu, royal jelly, ananas, adas, akar manis, sama daun mint yang untuk mengatasi dari sakit lambung. Ya. Promah herbal ini bisa dikonsumsi untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya. Untuk orang dewasa itu bisa 1 saset 3 kali sehari. 3 kali sehari. Betul. Terus untuk yang umur 6 sampai 12 tahun itu minumnya hanya setengah saset. Oke. Oh, setengah saset aja. 6 sampai 12. Iya, betul. Ini aman nggak sih Pak Wawan untuk dikonsumsi jangka panjang? Karena bentuknya herbal ya, 100% sangat aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Karena promah herbal ini bahan-bahannya adalah alami, dari herbal alami yang tadi sudah saya sebutkan. Dan promah herbal ini selain untuk mengatasi sakit kembung, itu kalau misalkan ada merasa begah bisa minum dengan promah herbal. Halal Pak ya? Halal, alhamdulillah ya. Untuk promah herbal ini sudah tersertifikasi halal. Ini sudah ada logo MUI yang tertera pada boxnya promah herbal maupun di sasetnya promah herbal. Itu waktu makannya itu yang paling tepat minumnya ini sesudah makan atau sebelum maghrib? Sudah makan Pak. Waktu yang tepat Pak. Ya, sebelum waktu yang tepat ya. Untuk promah herbal ini sebenarnya bisa dikonsumsi sebelum ataupun sesudah. Bebas. Tapi dianjurkan ini diminum sesudah sebelum makan. Oh, afdolnya sebelum makan. Ya, afdolnya sebelum makan karena pada saat lambung menerima makanan itu kita lambungnya sudah siap untuk menerima atau mencerna makanan. Ini bisa didapat di mana sih Mas? Toko-toko tertentu gitu ya? Ada. Promah herbal ini sudah kita distribusikan di beberapa outlet ya, termasuk di apotek, mungkin apotek terdekat, di minimarket ataupun di toko-toko lontong. Mudah didapatkan, mudah. Banyak manfaatnya. Terima kasih banyak Pak Wawan. Ini sebelum itu kita boleh minum bareng dulu ya? Oh, boleh? Boleh. Pak, silakan Pak. Kita buktikan khasiatnya. Kita buktikan. Apakah langsung terasa? Ya. Monggo Bapak Ibu sudah disobek, bisa Bu. nyobeknya nggih di ujung. Bajunya. Bajunya. Promaknya. Dihitung Mbak Bel. Saya hitung mundur 2000. Kebanyakan. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Gus. Kayak ada manis-manisnya ya Pak ya? Ya mergo nyawang aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Wawan untuk edukasinya. Semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit lambung. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan.
Nah, pernah mengalami gangguan lambung seperti mual muntah, perih ulu hati, dan kembung? Kini hadir Proma Herbal sebagai solusi praktis redakan gangguan lambung. Proma Herbal hadir dengan 8 bahan herbal alami seperti kunyit, jahe merah, madu, royal jelly, ananas, akar manis, adas, daun mint, dan bahan-bahan berkualitas lainnya. Jadi Proma Herbal, solusi praktis redakan gangguan lambung. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah amma ba'du. Pemirsa JTV dan di studio yang hari ini lengkap, ada Adam, ada Hawa. Komplit. Ada bapak-bapak, ini pecinya NU. Wow, yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Ini juga ibu-ibu dari mana, Bu? Dari Baitul Jannah. Baitul Jannah. Sing tengah lemu nih. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali hadir bersama Proma Herbal menghadirkan pengajian bersama Gus Miftah di stasiun televisi JTV, stasiun yang sangat masyhur di dunia dan di akhirat. Amin. Mudah-mudahan kajian malam hari ini mampu menumbuhkan rasa cinta kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena temanya hari ini menarik, meneladani Rasulullah di era masa kini. TB, apa yang kamu teladani dari seorang nabi? Yang saya teladani, beliau adalah utusan Allah. Itu bukan diteladani, goblok. Lah kula mbok nate panggil lho, Gus. Loh. Cinta itu tidak harus ketemu. Cinta itu tidak harus melihat. Contoh konkret. Orang buta matanya tidak pernah melihat tapi dia juga punya rasa cinta. Buktinya banyak orang buta menikah. Walaupun matanya tidak pernah melihat. Dan meteng. Orang keselah jalan ya orang. Artinya apa? Bahwa cinta itu tidak membutuhkan pandangan, cinta itu tidak membutuhkan ketemu. Maka cinta itu datangnya dari hati naik ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Makanya belajar ngaji be. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan segera ngaji, oke rondo sing jaluk dirabi. Dan dia semakin di depan. Kae Nanda. Kayak Nanda ya. Saya itu sering ke Surabaya, kenapa? Karena bandara di Surabaya adalah satu bandara yang paling disukai oleh pria. Kok sakit? Bandara Juanda. Janda. Ala ning Juanda. Ala ning Jawa Timur tak wantem lho. Oh iya. Juanda. Juanda. Kae lowong. Nah, bagaimana kita meneladani Nabi? Ya, karena acara ini tidak bisa hadir kecuali karena Proma, kita kasih kesempatan Proma untuk lewat dulu. Baik, monggo sareng-sareng yang semangat Ibu ngaji bareng Gus Miftah. Nambah imane, nambah ibune. Tuku gabah impor timun, ngaji bareng Gus Miftah, nambah iman nambah ilmu. Masih di ngaji bareng Gus Miftah, nambah imane, nambah ilmu. Tepuk tangan. Ibu Bapak luar biasa, masih semangat nggih? Masih semangat. Ini saya ingatkan lagi kalau ibu-ibu di rumah punya anak yang bandel, sulit makan, terus punya penyakit lambung, solusinya Proma Herbal. Karena Proma Herbal solusi praktis redakan gangguan lambung. Hari ini kita temanya berbicara tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah, nggih Bu, nggih?
Nggih Pak, nggih. Nggih. Monggo Gus langsung Berkati, dibahas. berkati. Nggih. Nggak ada pantun buat Abah. Nanti aja. Oh, rahasia. Bos. Ya mikir kuwi kok dadak. Para pemirsa, saya sering ditanya, apakah kiai itu untuk diteladani? Saya bilang tidak. Karena kiai itu kewajibannya tidak untuk diteladani, tetapi untuk ngajak umat supaya meneladani Kanjeng Nabi. Makanya satu-satunya yang paling layak dicontoh itu siapa, Bi? Ya Nabi. Lah tugas kiai itu bukan untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena keteladanan Nabi Muhammad itu sempurna. Semua yang ada pada diri Nabi, baik qauluhu perkataannya, wa af'aluhu perbuatannya, wa takriru dan ketetapannya adalah merupakan sunnah. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak. Alasannya adalah karena semua gerak-gerik Kanjeng Nabi itu harus dicontoh oleh umat. Kalau istrinya Nabi cuma satu, harddisknya nggak muat. Maka banyak dibutuhkan wadah untuk merekam aktivitas Kanjeng Nabi. Tentunya yang paling dekat dengan Nabi itu siapa? Istri-istrinya. Maka lumrah kalau Kanjeng Nabi istrinya banyak. Lah kalau kayak TB, yang mau direkam apanya? Makanya saya tidak sepaham ketika orang mengatakan nikah poligami itu merupakan sunnah. Enggak. Nabi Muhammad melakukan itu karena perintah. Kalau saya ngomong kayak gini, pasti ibu-ibu langsung teriak, yes. Saya juga yes. Kamu udah nikah belum? Belum. Wah, insya Allah, Nduk. Kalau ketemu, kalau jodoh pasti kita ketemu. Nanti dulu belum selesai. Oh, gimana? Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Tiwas gopo. Kalau kamu cinta sama Gus Miftah, jangan minta hatinya. Kenapa? Tapi minta tangannya. Kalau kok Aisyah. gitu? Biar cintamu nggak bertepuk sebelah tangan. Kata Bel hari ini, ada kata Belinda hari ini adalah kita hari ini hidup di satu zaman di mana tangan pegang sendok, kiri pegang HP, dan jodoh tetap di tangan Tuhan. Makanya kita doakan mudah-mudahan Belinda segera ketemu Tuhan. Loh. Kok amin, Supaya Bu? dapat jodohnya. Diamini, Gus. Oh diamini. Kamu jangan mati dalam keadaan jomblo, Bel. Insya Allah. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Oh, Itu artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jelas jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Ya daripada ora oleh bojo kaya aku ya minimal karo TB lah, Bel. Kerapopo gempet-empetan. Loh, lah ireng ini malah jos loh, Bel. Pripun? Buktinya hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya nopo? Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Gelem pas saraimu kebak panu. Tapi lara gelem nek sarai kebak. Nek sawak malah putih apik. Tapi penyakit loh yang seneng. Tapi Belinda harus tahu, Iya, cantik itu tidak harus putih. Tapi harus cewek. Mutlak kalau itu mutlak. Iya toh. Betul. Siap. Maka Bapak Ibu, para pemirsa yang saya muliakan, di sini pentingnya kita ngaji apa saja kemudian yang harus kita teladani dari baginda Nabi Muhammad SAW. Orang hari ini dengan serta-merta mengatakan kita harus sama persis dengan Nabi. Ya nggak bisa, Pak. Kualitas kita itu kan beda nggak kayak Nabi. Kalau kemudian Anda mengatakan kalau kita mencintai Nabi, kita harus sama persis dengan Nabi. Nggak bisa. Termasuk tadi yang saya bilang soal poligami. Itulah alasan kenapa saya tidak nikah lagi. Bukan karena saya nggak mau, tapi karena takut sama istri saya. Bukan, karena saya adalah tipe suami yang setia. Setiap tikungan ada. Matamu. Saya tipe setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Amin. Maka saya sering bilang jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Belinda, Iya. putus cinta itu tidak sakit. Tapi Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. aduh, kemarin kok saya Coba kalau tarik ke sini jadi ratu. kuwi? Sakit hatiku. Kalau saya lihat sih mereka berdua ini berjodoh kayaknya. Loh. Amin. TB ya. berjodoh dengan Belinda sebagai tukang kebunnya. Nah, enggak, saya nggak amin kok, saya nggak amin. Makanya kenapa kita begini, nggak usah mimpi lah kita bisa sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi minimal
kita bisa mencintai Kanjeng Nabi melebihi cinta kita kepada siapapun. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu, siapa yang lebih Anda cintai? Suamimu apa nabimu? Mutar aku ya. Jujur Bu. Ingat jujur. Suaminya di depannya soalnya. Tolong Anda jujur. Ingat jujur itu ada dua. Jujur ayam dan jujur kacang hijau. Bubur. Kalau ora iso bubur sing turu kalau bubur. Kasur. Kasur sing gimana kalau kasur? Busur. Busur iki nulis papan tulis kalau. Kapur. Kapur template keren ibu-ibu ki lho. Pupur. Pupur sing di dhuwur gunung. Apa kuwi? Bagian apa niku? Bu, dijawab. Siapa yang lebih Anda cintai? Suamimu apa nabimu? Suami. Suami. Lah bojomu ki sapa? Kalau saya ditanya sama istri saya, Abah, Anda lebih mencintai nabi apa istri? Saya bilang nabi. Kalau nabi itu pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Nabi itu pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi nggak bisa diganti, istri macam-macam iso dijolke. Ngopo repot amat. Ijol nopo, Gus? Lho lah umure saya kan jadi dijolke lawean loro lah repot amat. Artinya begini, ibu-ibu lupa. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladi wa walidi wan nasi ajmain. Kamu belum dikatakan beriman dengan sempurna hingga lebih mencintai aku, kata Nabi, daripada mencintai orang tua serta manusia secara keseluruhan. Jadi kalau kita disuruh milih lebih mencintai istri apa nabi, wallah Pak, nabi. Jadi kalau Anda mengatakan lebih mencintai suami, gue berarti tidak tahu ngaji. Karena mau ngaji kalau hanya diundang JTV. Itu pun kalau ada promahnya. Asik. Maka kita doakan mudah-mudahan promah ngontrak kita sampai akhir zaman. Amin. 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 Saya tidak minta sama promah, hanya mengingatkan. Wawan, rungokno kupingmu Wan. Mbak Wawan terus pucat. Mikir. Jadi apa? Laular Rasul sallallahu alaihi wasallam la dakhalan nasu nar. Kenapa? Kalau tidak karena adanya Nabi, niscaya manusia akan masuk neraka semuanya. Makanya ibu harus tegas dong. Siapa yang lebih kamu cintai, nabimu atau apa suamimu? Jawab Nabi. Kita mencintai suami itu karena kita meneladani Nabi. Bagaimana kemudian para istri Nabi mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sinilah kemudian harus kita pahami apa saja yang bisa kita teladani dan kenapa kita mencintai Nabi. Contoh hari ini yang lagi viral. Salah satu contoh kita meneladani Nabi, ya ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arafan au kahinan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa mendatangi araf, siapa itu araf? Tukang ramal, au kahinan atau dukun. Fa sadaqahu bima yaqul, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun atau araf, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah ingkar dan kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu artinya apa? Sedikit pun gak ada peluang kita mencintai atau mendatangi mempercayai dukun atau peramal. Artinya apa? Kalau kita melakukan itu, berarti kita mengingkari Nabi. Berarti kita mengingkari atas apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Gimana? Orang stroke, disetrum pakai keris. Ternyata kerisnya beli di sono. Ini kan pembodohan. Maka ketika saya berbicara ini, yuk kita kembalikan kepada Nabi. Nabi tidak mencintai akhlak seperti itu. Kenapa kita percaya hari ini? Makanya kalau bapak ibu punya masalah, yuk apa sih yang Rasulullah anjurkan? Oh, mendatangi ulama. Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah wa ma'wahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, dia berarti memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah. Dan yang barang siapa memuliakan Allah, maka baginya adalah surga. Amin. Kan begitu. Lah kalau kita ingkar dengan Nabi, berarti kita jauh dari surga. Maka pesan saya sama TB cuma satu. Secinta-cintanya kamu dengan Nabi hari ini, tolong jangan berinisiatif untuk menemuinya. Rampung bablas. Nah, bagaimana saja kita menelah dari Nabi? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di ngaji bareng Gus Miftah. Nambah imane, Nambah imune. Tuku gagah impot
di ngaji bareng Gus Miftah. Nambah imane, nambah imune. Bu, Pak, pernah sakit perut nggak? Gangguan lambung pernah? Kelihatan. Iya. Kalau sampean pernah ngalami gangguan lambung, sekarang ada obat yang mujarab, yaitu Promak Herbal. Karena Promak Herbal itu adalah solusi praktis untuk redakan gangguan lambung. Di dalam Promak Herbal itu komposisinya banyak sekali, Pak. Ada kunyit, jahe merah, ada ananas, ada madu, royal jelly, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Promak Herbal adalah solusi praktis redakan gangguan lambung. Kalau tadi sudah kita diajarkan Gus Miftah bagaimana mencintai Rasulullah, sebelum dilanjutkan saya sudah ketemu pantunnya, Gus. Oke. Jadi mau bikin pantun mikir 2 abad dia. Beli ketan ke Jakarta. Cakep. Gus Miftah tampan idaman semua wanita. Ke Jakarta membeli lap. Itulah para wanita pada kilap. TB. Ada tampah warnanya ireng. Memang Gus Miftah yang paling ganteng. Tapi apik perlunya ben dijakne. Monggo Gus. Ke Jakarta beli tahu. Cakep. Belinda iki lo nasu. Asu itu aku selalu untukmu. Bukan, ahli surga. Amin. Surga. Nah, para pemirsa, kenapa kemudian saya katakan kita tidak mungkin sama dengan Nabi? Ya jelas lah. Nabi Muhammad itu maksum. Tahu maksum, Be? Terjaga dari perbuatan dosa. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan TB. Nabi Muhammad maksum, TB mesum. Jadi Nabi Muhammad itu nggak mungkin berbuat dosa dan baginya pasti surga, Pak. Jadi kalau ada pendapat beberapa saat yang lalu dari seorang yang ngaku Gus tapi dukun yang mengatakan Nabi Muhammad aja pernah salah, Anda salah. Nabi Muhammad nggak mungkin salah. Karena Nabi Muhammad terjaga, langsung dijaga oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad itu salah. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad aja pernah salah, oh kamu salah, kamu nggak pernah ngaji. Maaf Gus, itu sebelum jadi Nabi juga sudah maksum ya? Sebelum jadi Nabi sudah terjaga, makanya dibedel dadanya. Nah, ya. Bagaimana kemudian akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sebelum jadi Nabi, Cak Yudo, coba kita lihat peristiwa banjir bandang yang menimpa Masjidil Haram, kemudian Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad ke tempatnya sampai hampir saja terjadi pertumpahan darah. Kemudian dibuat kesepakatan konsensus, siapa yang masuk masjid pertama kali maka dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan seperti yang kita tahu, siapa yang masuk masjid pertama kali? Muhammad muda. Ternyata Nabi Muhammad sudah tidak egois ketika muda, Pak. Kemudian apa yang beliau inginkan, beliau minta kain panjang dan lebar. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tempatnya. Semua pemimpin kabilah diminta untuk maju ke depan, pegang ujung kain tersebut. Yang dilakukan apa? Semuanya diajak untuk membawa Hajar Aswad mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat dengan Ka'bah, baru Nabi Muhammad memindahkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Ini bagaimana kemudian belum jadi Nabi saja, akhlaknya sudah luar biasa. Beliau sebelum jadi Nabi mendapatkan wahyu, itu kan sebagai seorang pedagang. Maka kalau Anda pengen selamat, ya belajarlah ketika Nabi Muhammad, ketika menjadi pedagang. Kenapa kemudian dikatakan kata Nabi, tempat yang paling buruk itu pasar, tempat yang paling baik itu masjid. Karena begitu banyak kasus-kasus penipuan terjadi di pasar. Itu tantangannya apa? Berarti Anda wahai orang pasar, harus menjadi pedagang yang jujur. Kita tuh kan sering Pak, beli buah umpamanya, dibungkus plastik di parcel. Dari luar kelihatan meling, wow, begitu dibuka bosok. Ini artinya apa? Praktek jual beli yang tidak diinginkan oleh Nabi. Maka kenapa kemudian pasar dikatakan tempat terburuk? Karena banyak terjadi penipuan. Sering Bu ya, karena beli parcel, kelihatannya bagus, ternyata isinya
jelek. Maka tempat terburuk pasar, tempat terbaik masjid. Itulah alasan kenapa masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Karena tempat terburuk. Nah, maka kita teladani ketika beliau menjadi pedagang, sampai kemudian Nabi Muhammad menjadi orang kepercayaan saudagar kaya di kota Mekah. Namanya siapa? Siti Khadijah. Sehingga kemudian apa? Siti Khadijah punya perusahaan ekspedisi besar, nitipkan barangnya kepada Nabi, nggak pernah bangkrut, untung terus. Kenapa? Karena kejujuran. Makanya teman-teman pedagang, yuk kita teladani Nabi, nggak usah ngiri dengan rezeki orang. Ingat, kita berdiri di atas bumi yang sama, tapi dengan di atas takdir yang berbeda. Kamu nggak usah iri dengan rezeki orang lain. Kalau Anda punya dagangan kemudian dicontoh oleh orang lain, Anda santai saja. Ingat, strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Dodolane iso dicontoh, Pak, tapi rezeki ra bakal iso dicontoh. Mbiyen aku ngaji pertama kali nganggo misuh, wah wong muri-muni. Sekarang melu-melu misuh, tetep sing larang aku. Karena nggak bisa dicontoh gitu. Semuanya membawa rezeki masing-masing. Makanya kayak persaingan di teman-teman pelawak, ya santai aja, kamu dengan grup yang lain sudah Allah yang ngatur itu. Saya pernah punya seorang guru yang dagang di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah tempat yang sepi. Saya bilang, Kiai, ini kan nggak ada orang berlalu lalang, kenapa Anda jualan di sini? Kamu tahu nggak? Malaikat Israel itu tidak pernah salah nyabut nyawa orang. Demikian juga dengan malaikat pembagi rizki, dia tidak pernah salah membagi rizki kepada orang. Malaikat, Pak, jenengan malaikat Israel umpamane, dasarnya sing digoleki iki umpamane si TB, orang mungkin kok sing mati yuda kira mungkin. Bolintune kulos. Kagungan kulos sek kathah enake geruang loro. Iya kan emang loro. Kalau kemudian malaikat Israel datang, ya tetap saja. Sing digoleki awakmu tapi sing mati iso Pak Herman be. Ora apa-apa mbahmu ora apa-apa. Jadi Allah tidak akan pernah salah itu. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Makanya kalau ibu-ibu berdagang, tetap jualan saja. Kewajiban kita itu jualan, mempromosikan, menawarkan. Yang menghadirkan tamu dan pembeli itu siapa? Allah. Kayak hari ini kita mempromosikan Promah melalui JTV. Kita jualan seperti ini. Ini ikhtiar. Kemudian kalau dagangan ini laku, kalau kemudian kita kembalikan sama Allah, enak. Kenapa kok Promah Herbal berpengajian karo Gus Miftah, karo Cak Yudo, karo TB, karo Belinda kok jadi laris? Karena Allah menggerakkan hati orang untuk beli ini. Kebetulan wasilahnya melalui JTV. Yang Promah ngontrak Ustadz Viral dengan dagelan yang nggak jelas, kan itu saja sebenarnya. Gak jelas bayarannya. Anak terus ke ngono mau be gitu loh. Tapi insya Allah ini aman nggak, Vi? Aman. Insya Allah segera ditransfer ya. Amin. Setelah Lebaran tahun depan. Nah, inilah kemudian kalau Anda kemudian jadi pemimpin, Pak. Contoh ketika Nabi Muhammad menjadi presiden. Maka tadi saya bilang, Nabi Muhammad ini merupakan apa? Etalase yang semuanya ada. Paket komplit. Komplit. Pernah jadi orang miskin. Maka kalau kemudian kita jadi orang miskin, ya contohlah akhlak ketika Nabi Muhammad miskin. Apa akhlak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Coba kalau kita, kan dibalik, Pak. Kalau susah ngomong, seneng diam. Maka saya dulu pernah membuat quote begini, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai jika diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Coba ibu-ibu kalau punya masalah dengan suaminya, kira-kira lebih suka curhat sama Allah apa sama tetangganya? Tetangga itu, Bu, kalau masih baik dengan ibu-ibu, alah aman. Tapi begitu sudah tidak baik, ngember, Cin, ngember. Cucok jin. Cucok jin. Gitu. Ini masalah. Tapi lucunya apa? Kita belum bisa mencontoh akhlak Nabi. Kalau kita susah, ngomong, seneng, diam. Bu, pripun kabare? Apik, Gus. Tapi anak kula teng rumah sakit, sing takon sapa? Pripun Bu kabare? Oh, sae. Sawah kula bar payu, Gus. Monggo tak traktir. Ora ono. Lara ndek duit, utang, wajahe melas. Begitu di duit ditagih kon bayar, males. Hati-hati, wong ngutang niku lak ngutang, wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau ditagih lebih menakutkan daripada Israel. Wongnya teko iki. Jilbabnya ya biru. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di ngaji bareng Gus Miftah. Nambah imane, nambah imune.
timun ngaji bareng Gus Miftah nambah iman nambah imun. Kita kembali di acara ngaji bareng Gus Miftah. Nambah imane, nambah imune. Pemirsa yang ada di rumah, saya sekali lagi ingatkan jika Anda pernah mengalami sakit perut, perut kembung ataupun muntah-muntah, segera cari obat yang aman untuk lambung dan segera menyehatkan lambung. Tentunya hadir obat terbaru ada Proma Herbal. Proma Herbal karena mengandung 8 obat herbal alami dan berkualitas. Proma Herbal, solusi praktis redakan gangguan lambung. Nah, makanya besok Mbak Linda kalau pacaran sama TB, kamu tolong bawa promah ya. Kenapa? Jadi kalau muntah-muntah langsung minum promah. Kalau muntah-muntah saya tinggal kayaknya belum. Nah, mungkin sebelum ketanya jawab, Bapak Ibu yang di sini mau tanya sama TB, sama saya, sama TB. Apa sih faedah mengikuti Nabi? Kita baca surat Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi gampang kok Mas itu. Kalau kita pengen diampuni dosa-dosanya oleh Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, gampang. Cintailah dan ikutilah Nabi Muhammad. Tapi sekali lagi, kalau toh kita mencontoh Nabi, kita tidak bisa seperfect Nabi. Kita tidak bisa mencontoh Nabi secara keseluruhan karena memang kita berbeda. Jangan sampai kemudian kalau beda dengan Nabi dikit dikira bid'ah, ya bahaya. Kalau dikira nggak sama Nabi pasti bilang bid'ah. Kasihan para jomblo yang sudah usianya di atas 25 tahun belum menikah, berarti dia bid'ah tur mesake. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menikah usia 25 tahun. Kok Anda 30 tahun belum menikah, ya berarti bid'ah dolalah tur mesake kita itu. Nggak bisa Pak sama. Nabi Muhammad ibu-ibu tahu, menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya berapa Bu? 20 ekor unta. Satu unta itu nilainya 50 juta. Berarti mas kawinnya kan di Nabi berapa? 1 miliar. Kok harus sama dengan Nabi? TB, nangis Pak, nangis. Mas kawinnya 20 ekor unta. Kalau saya dulu alhamdulillah bisa mencontoh Nabi. 20 ekor unta. 20 ekor tengu. Kan gula ini wangel bro. Kan kita miskin. Walaupun sebenarnya dulu orang mbah saya itu kaya 7 turunan. Tapi persoalannya saya keturunan nomor 8. Nah, seperti itu mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu sebelah kanan, sebelah kiri. Saya persilakan. Tidak ada, tidak ada. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bapak. Bapak Rumien monggo. Bapak Rumien. Halah, nanti cek barang karena dia semuni kok. Ngeyel Kayak karaokean naik Pak. Karaoke. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Tomat dibeli oleh Bu Camat. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih waktunya Abah Miftah yang saya hormati, seluruh kru JTV yang saya hormati, jamaah Baitul Jannah dari Desa Karangbong yang saya banggakan pada malam hari ini. Terima kasih jawabannya, terima kasih waktunya untuk Belum jawab. Belum. Pertanyaannya belum kok takon durung kok jawab. ini ki musuh dagelan gak keterkon. Terima kasih. Abah, pertanyaan sedikit dan sangat singkat. Berkenan dengan akhlakul karimah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, kita sebagai orang tua mohon penjelasan bagaimana cara mendidik anak pada saat ini di zaman milenial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan tahu bulat di pasar rumput. Omongan membulat kayak entut. Cara mendidik anak di era milenial berdasarkan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pak siapa itu namanya? Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan. Jadi begini,
Mendidik anak terbaik itu bukan dengan nasihat tapi dengan contoh. Banyak orang bisa memberikan nasihat tapi tidak bisa memberi contoh. Makanya kenapa dalang itu tidak hanya bisa ngomong tapi juga harus bisa menggerakkan wayang. Karena apa? Coba kita lihat lagi, Pak. Saya doakan yang hadir dan di rumah mudah-mudahan bisa segera haji. Amin. Saya kebetulan baru pulang haji. Khusus yang di studio saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Loh, jamin. Dipanggil ke rumah Allah untuk haji. Cangkeme wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Amin. Lah kowe kesusu kok. Amin. Ibadah haji itu Pak Irfan, itu hampir semua rukunnya itu fi'li, nggak ada qauli, perbuatan nggak ada perkataan. Kenapa? Karena Allah itu lebih mementingkan amal perbuatan daripada hanya janggeman. Demikian juga ketika kita mendidik anak, didiklah anakmu dengan kesuri tauladanan. Karena Nabi Muhammad mendidik umat kayak kita itu dengan contoh, tidak hanya dengan perkataan. Maka kenapa dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang nyata, yang baik-baik, sehingga kita tidak kebingungan untuk mencontoh Nabi. Contoh ketika Nabi harus berbuat baik dengan orang yang memusuhinya, seorang Yahudi di sudut kota Madinah. Bagaimana kemudian orang buta itu membenci Nabi, tapi Nabi datang kemudian dia disuapi. Ketika disuapi, sang Yahudi memaki Nabi. Setiap kali dia memaki Nabi, suapannya semakin lama semakin besar. Nyoh cangkemmu leng gitu. Itu akhlaknya Nabi. Lah, kalau kita mendidik anak, paling gampang itu dengan contoh dan perilaku. Kadang-kadang ibu-ibu ini lucu. Begitu maghrib, anaknya disuruh ke masjid, ibunya pegang remote. Ya Allah. Maka bagaimana anak mau ke masjid, sementara ibunya tidak ngasih contoh ke masjid. Maka kasih suri tauladan. Nak, kamu harus jujur. A katakan A, B katakan B. Kamu gak boleh bohong. Ono tamu cak itu. Ding dong, ding dong. Delok ke sapa? Pak, tukang kredit. Goleki sapa? Bapak. Ngomong bapak nembe tindak. Anu kurang ngajari. Ngajari jujur tapi gak ngasih perilaku yang jujur. Kira-kira begitu Pak Irfannya. Kasih contoh terbaik kepada anak-anakmu. Silakan Bu. Bagaimana? Mas satu lagi lah. Boleh lah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Rosida. Rosida. Kayak pembawa acara TV sebelah loh. Dari Jamaah Baitul Jannah Desa Karangbong. Karangbong. Ya, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Ya, monggo. Saya menanyakan tentang kebohongan tapi untuk kebaikan. Contohnya? Kalau misalnya beras habis, ada nasi cukup untuk suami, tanya, sudah makan? Sudah, padahal belum. Gitu. Istrinya belum makan, itu hanya cukup untuk suami, gitu. Misalnya ditanya seperti itu. Itu kan bohong artinya. Padahal berasnya sentek. Iya. Tapi kok tetap lemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran aku. Katanya berasnya entek atau mangan. Kok tetap lemu itu loh. Contoh. Oh, contoh. Contoh. Itu adalah salah satu contoh romantismenya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Itu namanya apa, Bu? Bagaimana kemudian kita membahagiakan pasangan walaupun sebenarnya kita menderita. Itu sih keren gitu. Dan gak ada masalah. Kita tuh biasa kalau kemudian saya malam-malam mau sahur, kebetulan saya sering puasa, sehari puasa sehari enggak. Pas malam saya mau makan, delalah istri nggak punya apa-apa, enggak apa-apa pun aman. Saya masih kuat untuk berpuasa walaupun kita lapar. Sehingga kemudian kadang-kadang romantismenya sebuah rumah tangga itu, mohon maaf saya, itu kadang-kadang berangkat dari hal-hal yang sepele. Maka jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Dan suami juga harus tahu gitu loh, bagaimana kemudian istri itu biasanya mampu menahan kepedihan demi membahagiakan seorang suami. Makanya suami harus paham, cewek itu paling tidak suka dengan 3 tipe cowok. 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Makanya Anda harus ingat, gak ada istilah cewek matre yang ada cowok kiri. Maka Belinda ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nah, akan saya ingat. Maka diingat terus ya. Siap. Kamu gak usah niat ngingat, pasti ingat. Karena perempuan itu mohon maaf,
Kelemahan laki-laki itu satu, kelemahan perempuan itu satu. Kenapa? Kelemahan laki-laki itu cepat melupakan, kelemahan perempuan terlalu banyak mengingat. Makanya laki-laki ada bahasa. Eling rasanya lali rupani. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat Nabi mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada siapapun, termasuk mencintai lebih dari pasangan kita. Sehingga kemudian apa? Kalau kita mengikuti Allah, cintailah Nabi. Dan kalau kamu mencintai Nabi, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa hari ini. Kita gimana? Cak TB sudah mulai ada ini ya, pencerahan gitu bagaimana mencintai Rasulullah. Ngefan, saya Ngefan mulai ya? mau meneladani Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gus Miftah hari ini. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah rawuh hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi umat Rasulullah yang nanti bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih masih di ngaji bareng Gus Miftah. Nambah iman, Nambah ilmu.